bahwa intisari daripada peringatan Isra wal Mi'raj adalah melaksanakan perintah sholat. Maka sebelum kita menceritakan peringatan Isra wal Mi'raj, terlebih dahulu kita muhasabah, kita mengingatkan diri-diri kita ini. Karena saya lihat di sini banyak yang tua-tua sudah. Nang anu-anu terkadang. Maka oleh sebab itulah setiap kita pasti kita mati. Setiap yang hidup pasti mati. Takut mati jangan hidup. Kematian itu tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita tentukan kapan, di mana, dan kayak apa. Cuma kalau kita bisa memilihnya, satu, supaya kita meninggal saja dalam keadaan husnul khatimah. Maka oleh sebab itulah mati itu ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, ini yang ditakutkan oleh para ulama, ini yang ditakutkan oleh para diri-diri kita. Kenapa? Kita berbuat amal, ternyata kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang sangat dikhawatirkan. Maka kematian ini misteri bagi kita. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan, di mana, dan kayak apa. Kalau kita bisa memilih, mungkin kita memilih matinya malam Jumat, matinya di rumah, didatangi oleh anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Setelah itu kita dikuburkan. Ini kalau kita bisa milih. Maka tanda-tanda kematian itu pada diri kita sudah ada. Kenapa? Adanya kita punya penyakit. Ini berarti diri kita sudah ada tanda-tanda kematian. Maka ketika sudah ada penyakit yang ada di diri kita, beringat. Beringat. Kadang-kadang ada sudah orang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun masih saja dia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penyakit itu untuk mensadarkan dia supaya dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah diberikan penyakit masih saja tidak ingat kepada Allah, tunggu. Maka di akhir zaman ini Pak, macam-macam. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jangan memilih agama yang lain. Mati kita mati dalam keadaan Islam. Maka oleh sebab itu para ulama ada menyebutkan kalau ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, ada beberapa cara yang harus kita laksanakan. Oleh sebab itulah Pak, dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu perkara supaya kita di akhir hayat kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebahagian daripada jalan, ya kan, kalau sebahagian daripada jalan berarti ada jalan yang untuk menuju ke mati. Sebahagian daripada jalan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, yang pertama adalah talabul ilmi.
nuntut ilmu. Datangi ke pengajian-pengajian. Kalau orang itu sudah datang ke pengajian-pengajian, maka insya Allah nanti kematiannya akan husnul khatimah. Karena itu jalan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Coba talabul ilmi itu kadang-kadang, datang ke majelis taklim itu kadang-kadang tidak pernah mau banyak. Nang datang tuh Haji Adul, Haji Imran, Dahlan, Suratno, orang Jawa Suratno, Sutrisno, nang bebiniannya Jumaidah, Raudah, datang. Bini Haji Adul, bini Haji Imran. Kalau KPK 7 datang ke majelis taklim itu kata kita itu, aku mau bapak Ustaz Jahna pulang ke majelis taklim. Aku yang lintohot nih katanya. Lintohot. Kenapa lintohot? Lintohot itu lokal Ustaz. Asam urat tinggi banget. Kita nih hidup kalau nggak ada nuntut ilmu, masih banyak kita nih dalam ibadah kita tuh kejahilan kita dalam ibadah tuh masih banyak. Kesalahan kita dalam ibadah tuh banyak. Agama ini bukan saja sembahyang, agama ini bukan saja puasa, agama ini bukan saja istilah kata naik haji, bayar zakat, bukan itu saja. Itu rukun Islam. Banyak di agama ini perkara-perkara yang belum kita ketahui. Di antaranya baik itu masalah munakahat, masalah pernikahan, agama ada aturannya. Baik itu masalah istilah kata muamalah, masalah jual beli, ada aturannya. Oleh karena tidak tahu dengan agama, inilah macam-macam. Saya contohkan Pak, dulu tidak ada orang berjual chip. Nah, kalau Tuhan ketahuan chip lah. Ya. Dulu tidak ada orang berjual chip. Sekarang ada orang berjual chip. Apa hukum menjual chip itu? Apa hukum menukar chip itu? Apanya chip itu? Judi online. Banyak orang gara-gara chip ini, gara-gara judi online ini, yang istilah kata yang lali. Seminggu sebelum Isra Mi'raj datang, yang tadi berusi mikrofonnya. Kami di Sungai Salam itu Pak memproduksi sound ini itu kurang lebih habis 20 juta lebih. Kurang lebih habis 20 juta pakai sound. 6 sound kan pasar. 3 sampai 3 di situ. Kenapa? Karena ketua masjid itu saya. Jadi depan belakang sama dengarnya. Tapi ini belum ada nih. Tapi dulu ini aja. Itu memiliki berapa kata menukar 20 juta memiliki sound aja. Tapi insya Allah depan belakang sama dengarannya. Karena masjid cantik, soundnya kurang, sama aja tidak.
ditegur. Maka oleh sebab itulah Pak, banyak sekarang ini gara-gara judi online itu banyak anak-anak muda yang lalai. Seminggu sebelum acara Islam online ini, bertiga yang datang ke rumahku. Nah, mamanya menurut, itu kan apa nih? Tahu itu tahu. Gara-gara main judi online, tidak menutup kemungkinan di Sungai Piring ini juga banyak. Luas undang aku. Ada mau tahu Pak? Ini yang hak, mau tidak mau saya harus sampaikan. Daripada generasi-generasi kita nanti hancur dibuat oleh istilah kata judi online ini. Betul? Saya periksa Pak, yang datang ke rumahku saya periksa, ternyata yang terkena judi online itu seperti orang yang terhipnotis, tidak sadar, sadar. Telinga dipadahi kadang masih lagi, nasihat apapun tidak masuk. Nah, Pak datang ke rumah, itu tahu saya tanya orangnya. Nah, dia kacau. Gara-gara apa? Judi online. Nah kayak ini. Apa hukumnya menjual chip? Apa hukumnya menukar chip? Ayolah. Ini jangan-jangan kena anu-anu nak buka di tempat gue. Paling-paling resiko saya berceramah nih Pak, ada diundang lagi, ada masalah. Biasa saja, ada diundang di kecamatan, di kabupaten saya ceramah. Nah, itu masalah jual beli. Saya tidak sebutkan hukumnya, cuma bagaimana mau tidak mau kita harus nuntut ilmu. Apalagi sekarang ini kan ada yang namanya kucing. Kucing itu dijual belikan begini. Kucing Anggora. Ayo, ini pemilihan banyak dokter kucing Anggora. Coba dulu Bapak dan Ibu bertanya kepada guru-guru kita, apa hukumnya? Apa hukumnya? Ya, hukumnya menukar kucing itu. Tapi ada dapat. Maka kucing Anggora itu ada harganya 1,5 juta, ada 800, ada 9, ada 1 juta. Maka kalau sudah nukar kucing Anggora itu pasirnya ada ditukar. Manfaat kucing Anggora itu cuma bulunya dilihat indah. Kucing Anggora itu tetangga tikus, tampar tikus dan melawan. Bujur kata Pak. Jadi manfaatnya, kalau kucing kita biasa deh, jangan macam-macam. Melihat tikus sampai ke hubungan ajarnya. Kucing Anggora, nah jadi tikus. Nah, apa hukumnya? Ayolah Bu. Jadi kayak apa Ustaz? Kenapa aku menukar dulu? Hukumnya tuh dicari dulu. Hukumnya dicari dulu. Kayak apa cara menukarnya? Supaya istilah kata, ya, supaya caranya itu tahu bagaimana caranya menukar ini. Tidak. Sebetulnya ada lagi, ku contohkan. Apa lagi hukum menjual hukum?
Aku cuma mendahkan. Kumpul tuh boleh jadi makan. Nah, itu kan daging. Bisa. Bagaimana kalau dijual beli itu? Bagaimana caranya? Kalau tidak dimudahkan ada tahu. Aku ada mudahkan hukumnya, nanti tanya guru-guru kita sendiri bagaimana hukumnya. Itu sudah ada dasar-dasar agama itu semuanya ada. Cuma kadang-kadang kita kada belajar. Karena kada belajar kita kesalah. Maka tulisannya itu pulang. Di sini ada dua. Nah, pernahkah kita meneliti dulu di bidang agama bagaimana hukum menjual yang semacam ini? Makanya untuk menjalankan istilah kata menjadi mati dalam keadaan husnul khatimah, tuntut ilmu supaya kita jangan banyak salah di bidang agama. Cuma untuk ilmu itu Pak, bila tulah tak boleh. Bila tulah takut. Tapi kalau sudah mendengar, oke, ibu-ibu yang berada di Sweden, kalau dia datang ibu itu, oh, umat kayak itu, nah, batis itu nah. Maka sudah mendengar lagu itu Pak, kadang-kadang bukan saja yang Tuhan saja kadang-kadang, yang Tuhan ajak nah. Jelas nenek? Jelas. Nah, maka adakah lagu yang aku pada ketujuh dengarnya? Nang membawakan lagu itu beginian. Lagunya lagu apa? Jangan tersinggung. Lagunya itu bujur. Lagunya lagu apa? Ada setan. Maka lagu pula ada setan. Oh maka baik ada ingat lawan mati sama sekali. Nah, maka oleh sebab itu banyakin untuk ilmu. Akan apa lagi umur kita, kalau ada umur 40 paling-paling 23 tahun lagi. Kalau ada umur 60 3 tahun lagi. Kalau ada umur 61 2 tahun lagi. Namun kita kada pernah sadar-sadar kadang-kadang. Itu kalau menurut Nabi kan 63. Ya kan? Nah, bila ada umur 63, sudah 63 dah, masuk 64 berarti dapat bonus. Bonus itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Malam semalam saya ketemu orang yang umurnya 96 tahun. Paling tua di Sungai Amplat. Berapa umurnya? 96. Umai. 96 tahun. Gencang dia masih makan. Dalam lagi aku tua aja. Ibu kenapa nek? Itu banyak benar bonus gitu. Nah, makanya lah Pak, kematian yang menjemput kita Nina itu nanti kita khawatirkan. Maka apabila kematian ini menjemput kita, macam-macam caranya. Ada yang ada suah geling sama sekali, kolesterol kada, asam urat kada, tensi kada, semuanya ada penyakit. Tapi sudah sampai wayahnya tulang ke laut, maunjun. Sekali maunjun, undang darah. Sekalinya ketemu krokodil. Nah, jadi krokodil. Rupanya krokodil itu malaikat Israel. Malaikat berat. Orang yang mati sambar buaya. Dicari buayanya kan
malaikat Jibril. Malaikat Nah, makanya kita hidup nih jangan sampai buta agama. Buta agama. Jangan sampai buta agama. Belum lagi sembahyang. Nang ini kadang-kadang sembahyang melihat orang na model-model di aneh nyempat lo model aneh. Padahal dalam kitab itu sama. Ajarannya sama. Paling-paling ada beda-beda pendapat aja lah kok. Cuma kadang-kadang kita. Nah, makanya yang pertama jalan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan bagus akhirnya. Satu caranya talabul ilmi, nuntut. Maka Bapak dan Ibu kayaknya ada pengajian-pengajian di sini dihadiri. Kami di Sungai Salak itu di masjid kami itu sudah saya buat pengajian malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Arba, malam Kamis. Kami sudah berbagi guru-guru. Malam Sabtu saya kebetulan mengisi tentang masalah Asmaul Husna. Malam Minggu fikih, malam Senin tauhid, malam Selasa tafsir Al-Quran, belajar Fatihah, belajar dan sebagainya. Malam Arba hadis, malam Kamis tarikh sirah nabawiyah, malam Jumat baca Yasin. Subuh Jumat diadakanlah pula sujud tilawah. Sujud tilawah subuh Jumat saya adakan pulang setelah sembahyang subuh itu makan sarapan bersama nasi merah dan nasi kuning. Alhamdulillah, karena nasi kuning dan nasi merah banyak kurangnya. Jadi subuh Jumat itu ada pengajian juga. Jadi setelah pengajian baru nanti sarapan. Lalu ada yang bertakon, duit mana Ustaz dipakai? Ketawa saya, tangkanya aku memakai duit kas masjid. Gitu. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan. Tidak memakai duit kas masjid sama sekali. Kas masjid tidak bisa digunakan. Jadi nangapa? Ada nang takutan lo makan duit masjid. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ada caranya Pak. Ada cara. Atau caranya pun dapat takut ke pinggir bagaimana? Nah, sebulan sekali di masjid itu saya adakan lagi. Masjid itu bukan saja tempat beribadah. Masjid itu bukan saja tempat beribadah, tapi masjid itu digunakan untuk menyantuni, melindungi umat-umat Islam di sekelilingnya. Maka saya adakan sebulan sekali kami membantu sembako kepada PK perempuan, ya, perempuan kepala rumah tangga, artinya janda-janda. Tapi janda-janda aku hatu-hatu mengatakan janda-janda yang pak. Anak yatim sudah ada yang menyantuninya. Kami ada 2 subuh sedekah itu khusus anak yatim. Kami menyantuni perempuan-perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Dari mana pulang duitnya? Dari donatur. Kayak apa caranya? Saya ingat pesan guru saya. Ujar guru tuh, kalau istilah kata drum itu di tanah, buka kerannya. Dibuka kenapa? Maka dibuka kerannya. Kalau banyunya ada, jadi dalam situ keran kada dibuka, kada mau keluar. Cobalah kalau saya buka. Tadi Jumat tadi 15 orang kami kumpulkan. Jadi setiap 15 orang itu kadang-kadang sebulan sekali disuruh datang. Jadi Pak yang kada suah ke masjid pun juga 4 datang. 4
depan. Ada aja itu hanyaran sujud tilawah tuh. Aja. Kenapa? Apa sujud berdulu? Ini kan ada sebuah sujud tilawah. Ya kan sujud Allahu Akbar. Melihat orang bersujud, 4 apa sujud dua. Kalau bertakun, kenapa? Maka bersujud berdulu aja. Iya, orang itu sujud tilawah. Nah, maka oleh sebab itu kami adakan lagi Pak Juhur pengajian-pengajian. Kenapa? Saya ingat masjid kita bangun dengan susah payah, tetapi jangan lupa kita membangun karena ada lagu Jenderal Sudirman tuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita ini badannya dulu tahu kita bangun, jiwanya mana? Masjid haram, pemilihan itu kan masjid banyak yang haram, masjid banyak yang haram, tapi masjidnya jemaahnya ada haram, jemaahnya kurang. Maka setiap maghrib itu Pak, alhamdulillah sekarang itu hampir 80-70. Karena setiap maghrib saya mau tahu berapa jumlah istilah kata yang hadir itu. Seminggu sekali ulahkan ke Suruh, ulah gambung. Jadi yang pengajian itu pergi gambung pulang. Dimana pulang saya dapat duit, jangan bertakon, makan aja gambung tau. Aku bagi gambung, jadi aku tahu berapa jumlah. Jago pagi berapa bulah gambung? Sekitar 80 kata. Habis dah, tinggal 5, berarti 75 orang. Kan nyaman maksudnya. Nah, apalagi jalan untuk menuju mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua adalah siapa orang yang mengamalkan setelah sembahyang Jumat, mengamalkan apa yang diamalkan? 7 kali baca Fatihah, 7 kali membaca Qul Huwallah, 7 kali membaca Qul A'udzu birabbil falaq, 7 kali membaca Qul A'udzu birabbin nas. Siapa orang yang mengamalkan yang 4 ayat ini 7 setelah selesai sembahyang Jumat, maka orang itu dipastikan akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Cuma syarat ada. Apa syarat Ustaz? Syaratnya kakinya jangan bergeser. Mau kena asam urat Bang Ustaz. Nah, mau nang kurus ya nyaman Pak, nang lama kayak kulit tak cinta penjalan. Kenapa? Ya kalau sudah darurat tuh mau pada mau Pak. Itu namanya darurat. Kan makan bergeser kayak gini tuh Pak. Itu kan bukan main, belakang putus tuh Pak. Kalau yang apalagi ada punya asam urat. Ya kalau memang ada kawan mau kada mau talih lah. Tapi baca 77. Biasanya kalau sudah kamu baca 77 nih, aku heran sembahyang Jumat tuh. Di mana-mana termasuk di Sungai Salah. Ada yang istilah kata lalakian lalakian kan semua yang Jumat lalakian mobil kadang. Paling dudi tulang, paling dulu. Ada itu, salah sedikit banyak salah. Paling dudi tulang, paling berdulu boleh. Padahal jelas guru-guru kita menyampaikan sudah. Siapa tulang paling berdulu, duduk tulang di sap yang ada Bang. Itu pahalanya kayak lampu. Pahalanya kayak lampu. Siapa tulang pendudukan, itu dapat kayak hintalo aja. Jadi yang akan hintalo jadi yang akan ini. Nah, hintalo apa Bang? Hintalo ayam gendal itu Bang. Hintalo tikus. Dia kan makanya disunatkan bagi khatib dan imam itu lambat datang. Memang seperti itu dalam kitab. Jadi mau ada khatib itu lambat datang, itu pada bapak memang sunat.
Kenapa? Kalau khatib itu terdahulu datang, malaikat yang tukang jaga di pinggir lawang itu nanti dia sudah simpon. Maka suruh lambat datang. Jadinya siapa yang masuk pertama catatnya, tuh Haji Adul. Ya. Siapa lagi? Haji Sabran. Ini nang lamu-lamu toh. Tapi kada kayak itu angkan-angkan ini. Baca dulu nang 77. Biasanya baca 77 tuh pengetahuan di sini lama-lama udah tahu. Mun sudah baca nang 77 tuh, gue sadar lagi. Nang belakang ada nang ingat sandal hilang. Ini kadang-kadang di masjid itu kan bukan hilang, tanpa kayu orang. Dia betiskan di bawah Pak. Mun sandal itu bagus Pak supaya jangan hilang, ada caranya. Pedakan Pak ada. Pedakan. Sebuting andak sebelah situ, sebuting andak sebelah sini. Ada mau hilang, aku yakin ada mau hilang. Urang nak ambil sebelah aja, sebelahnya ke dada. Sebelah situ sebuting, sebelah situ sebuting. Ada mau hilang. Nah, jelas bapak. Nah jelas kan? Amalkan nak 77 tuh. Ustaz, mau 55 boleh kan? Jangan dikurangi. Kadang-kadang kita ini bisa menawar. Orang Banjar ini bisa nawar-nawar. Ini panggilan orang Banjar nih lah. Awak aja 55 aja. 7 tuh. 7. Karena aku belum cerita 77-nya lagi. Nah, jangan pulang pian pasang angka. Ustaznya buat 77 aja. Nah, ya, jangan baca 55. 77. Jangan ibu kurangi. Ustaz ya pulang. Namun di masjid itu orang kada membawa kayak itu, ada apa-apa lah. Orang misalnya kada membawa deh. Di masjid sini nih, misalnya atau di masjid-masjid manapun, karena kalau kita ke hulu sana banyak ada bentuk itu Pak. Banyak ada seperti itu, kada membawa seperti itu. Itu tak syarat kita membaca sorangan aja. Kita membaca sorangan. Nah, membaca sorangan aja. Ada apa-apa kita berwirid sorangan aja karena di masjid-masjid tidak semuanya masjid membawa yang semacam itu ada bapak biasa saja. Nah, jangan pulang nih nek Muhammadiyah ada terus seperti itu biasa ya. Biasa perbedaan pendapat kita mengamalkan diri kita. Apalagi siapa orang setelah selesai membaca yang 77 kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, siapa orang membaca untuk
untuk menuju mati dalam keadaan husnul khatimah. Kan kada susah. Tuntut ilmu, amalkan yang 7, baca kasidah ilah tuh. Ini jalan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita aja lagi hendak menggawi kah, hendak kader. Terserah. Salah. Aku memedahkan aja. Sudah dipedahkan ini, tinggal digawi kah, ada lagi. Kalau menggawinya cuma hari Jumat. Makanya Jumat itu mendapat Bu. Di pian belum lagi. Ini di lelakian belum. Orang lakulah laki itu dibentuk. Lelakian ini bila sembahyang Jumat itu kadang-kadang ada yang bila hendak jam 12 tuh mini kepala. Dan kurang gua dibentuk. Oh abah mau hari Jumat ini jangan begawi, jangan turun ke laut, tulang sembahyang Jumat aja. Karena jam 10 tuh sudah nih makan bedulu abah doa, nih baju nih tape bagus mun ada nak yang itu bini tahu nggak harus pakai piring ada kan kayak itu ada kok ada seekor berdua lah nang banyak tuh kadang-kadang bisa sarik tuh pak kenapa aja kalau bisa sarik malam Senin dia pengen nyata kenal lagi nggak apa hendak berhalu arwah abah mah berkait belum talah lagi ayam udah. Nah, makanya ini jalan Pak. Maka disebutkan oleh di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 123, man takallama halal azan yuqsa alaihi min su'il khatimah wa an ba'dihi anna min asbabil allati yuqsa alaiha sahibiha min su'il khatimah arba'atun at-tahawwulu bis-salam wa syarbul khamri wa uqubatil walidain wa azal muslimin. Telah berkata oleh Imam As-Suyuti, barang siapa berpandir-pandir pada waktu orang azan tanpa ada kepedulian untuk menjawab, niscaya dikhawatirkan atasnya mendapatkan su'ul khatimah. Makanya namun orang azan di masjid, azan di surau, yang bertukang suruh bemandak, yang menabas suruh bemandak, yang baca Al-Quran suruh bemandak, jurang bahari bemandak dulu orang azan. Nah ini orang bahari cuma ajarin kita bemandak dulu, bukan suruh bampe kada bemandak dulu mendengarkan azan. Kenapa? Siapa orang yang mendengarkan azan kada hendak menjawabnya, mun aku bohunda bang Ustaz, bohunda lain lagi. Mun bohunda sampai lalu orang azan situ jawab apa? Sampai ke sana kada kedengaran lagi udah jawab lagi. Nya kan menjawab ya Allahu Akbar Allah. Kenapa maka disuruh menjawab? Supaya ada Pak iman kita tuh kalau dipanggil jawab. Yang ini sudah dipanggil kadang jawab. Kadang-kadang ada yang takajud. Ayo ada ya sudah. Takah. Saka takajud tadi itu bemandak tadi melah pinang nggak pulang. Makanya disuruh nang azan tuh nang hara-hara suara. Pasang mikrofon banyak-banyak. Ini kita orang Islam ini kan ada masalah juga. Dulu ada peringatan, kada boleh masang mikrofon banyak-banyak, habis di orang. Nah, makanya disuruh nang azan tuh bagus suaranya. Kalau nang suara azan tuh Allahu Akbar, tuh tahajudan orang. Ini kadang-kadang nang mahyau di masjid tuh Allahu Akbar, Allah.
nggak datang. Makanya mau subuh toh, subuh tuh maunya ada Allahu Akbar. Wah, orang tahajud langsung. Dia tahajud langsung. Maka lelakian, nih pemuda-pemuda kata banyak ini lelakian ini sudah semuanya nih. Kita nih jangan sampai kada bisa azan. Ada orang Islam kada bisa azan. Rekan-rekan ini kada bisa azan, tenang tidak. Kita cari di Google. Bantainya di Google, tulisan azan tuh. Kenapa? Karena nama azankan anak. Di Google tuh tulisannya Allahu Akbar 2 kali di situ. Azan lainnya Allahu Akbar 2 kali. Kenapa? Mengajarkan anak yang baru lahir itu diajarkan. Ada berapa kejadian? Ini jujur kejadiannya. Bidan nang betah kawan Ustaz ya. Boleh nih begini Ustaz mengajarkan anak yang lahir. Ya kok boleh ha? Di dalam kitab Ahkamul Maulud karangan Tuan Guru Sukri Unus ada mengutip beberapa tentang masalah anak lahir. Spesial menceritakan kitab itu anak lahir. Jadi abahnya mana? Abahnya kada bisa azan Ustazah. Abahnya bisa mengulah anak aja. Azan kada bisa. Lalu nang lain mana? Neneknya tidak ada. Bebuhannya ada. Abahnya di mana? Duduk di punggung nior. Jadi siapa nang mengajarkan? Aku usah tanya mengajarkan. Bini bidan nang bini nang mengajarkan. Kenapa maka anak itu diazankan? Kata Rasulullah, siapa orang yang mengazankan di telinga kanannya, dikamarkan di telinga kirinya, anak itu akan terlepas daripada yang namanya Ummu Subyan. Ummu Subyan itu adalah jin yang mengikuti kepada anak. Apabila terkena Ummu Subyan itu, anak itu nanti panangisan. Itu kadang bisa nangis tengah malam. Maka bila nangis tengah malam, bila jam 12 mulai sampai ke jam 5, jam 6 sampai malam esok itu pulang. Ummu Subyan ini jin Pak, yang mengganggu kepada anak. Kalau anak itu kada diajarkan, anakku saja juga ajar karena mampu nak kada kayak itu. Itu lain lagi. Makanya kadang-kadang orang tua weher itu, ini masih ada tradisi Hindu tuh. Bila anak tuh nak nyubarang laut, anak udah memanakah, orang tua aku kadang-kadang memanjepai kan nak harang nak. Anu kan harang ini. Jangan dirawat, jangan lari. Mana ada nak yang itu di ajaran Islam? Nah, anak itu tuh bukan dicuriin pakai apa tuh, Bu? Pakai harap. Ini peniniannya bukan dari kulit isian, tak anak dia pakai harapnya. Jangan dilakukan, jangan lalu. Orang bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiupkan ke kiri kanannya. Ini kadang bercuel sebenarnya. Bila anak itu panas, kepikiran dia nulah pakai jenar. Bila jenar itu habang, bisa iyak. Bila kada mampan lagi dipikirai, atau kada mampan lagi dipikirai, nah jangan kada mampan dipikirai, kada cocok lawan aku loko. Kak anak itu Pak, saya sudah ratusan pernah memeriksa kekanakan tuh. Maka kadang-kadang aku ini kadang-kadang kulir lagi memeriksa anak. Kenapa? Bila kakak aku menjempai tak kami. Maka kakak aku bila anak aku periksa, aku jempai lo berpimpes ada. Bila ada berpimpes selesailah kok. Dia penyakit kekanakan itu pas saya bedahkan. Nih di bawah selangkanya.
di bawah selangkah lawan di bawah selangkah sini. Apabila sudah terlalu lawas, panas akan terjadi tinggi sampai 42, maka anak itu kena kerungkop. Karena kerungkop itu muka ada tahu ubatnya ngalih. Cuma kadang orang beheri ubatnya napa dikasai acan. Rupanya jinnya tercium acan, buka. Makanya tadi anak tadi lagi halus tuh diazankan, jangan terlalu kuat mengajankan. Jangan pulang Allah takajud terkenang, telinganya hanyar. Ajarkan pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, diajarkan. Setelah diajarkan, umur 7 hari diakikahkan. Umur 7 hari diakikahkan. Umurnya berduit. Muka ada berduit Ustaz, umur 14 hari. Umur 14 hari, umur 21. Umur 21 ada berduit belum? Umur 28. Umur 28 hari. Umur 28 punya kalian 7. Ada berduit itu sampai 7 tahun kata bapak. Nah, diakikahi kalau lelaki 1 kambing boleh, 2 kambing abdal. Kambing apa? Kambing laki atau kambing bini. Kambing laki abdal, kambing bini boleh. Cuma kadang-kadang ada yang beranggapan kada boleh kambing bini, kada laju buka lapas tarai kambing bini itu. Ini kan ngalihi kita, padahal kada mengalihi hukum toh. Kambing itu asal umurnya cukup, tidak cacat. Bini laki kada masalah. Cuma yang laki lebih abdal daripada nang bini. Nang bini murah harganya, alhamdulillah. Tukar duit kok. Bila nang 3 juta, nang laki 3 juta deh kok, nang bini 1 juta. Tukar duit kok, banyak dagingnya. Itu aja repot. Ada orang, maka Pak ada aku bila berkurban, aku nukar kambing bini tapi nak banal aku milih. Ada nama takon, boleh deh Ustaz ya? Tidak cukup. Nama pulang kan boleh. Desuahnya aku malah cak telepon aku karena menang bini. Kada apa-apa bini laki itu kada apa-apa asal kambing itu jangan cacat. Umurnya sampai kayak itu hukum. Maka kadang-kadang aku jangan kedana laki udah datang cari yang seorang duit kok nak udah. Yang paling abdal lagi hadan anak tadi itu 7 ekor kambing. 7 ekor Pak. 7 kali 3 21 juta. Itu paling abdal dah. Hadan berakikah. Lebih abdal daripada seekor unta 7 ekor kambing. Nah, lamu seekor Pak tetap masih abdal 7 ekor kambing. Itu Anda. Tapi pulang pertanyaannya, kalau anak di luar nikah Ustaz, ayolah. Anak di luar nikah, siapa nak mengakikahi? Maka itu ada pembahasan di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Kalau yang mengakikahinya mamanya, ini semakin terbuka aibnya. Berarti anak ini kada bisi abah. Maka ngalih kan anak itu pada bisi abah. Ada abahnya cuma di luar nih. Nikah. Akikahinya tuh ngalih. Maka akikah ini untuk apa? Kata Imam Ahmad, mengakikahi anak itu supaya kita bisa tolong menolong, supaya ada sangkut pautnya. Jadi kita nanti bisa nolong anak bisa nolong kita. Nah itu masalah hukum nih, hukum akikah. Nah itu kali kisah adan. Makanya ada 4 perkara. 4 perkara yang termasuk penyebab mati su'ul khatimah. Bila tergawi nang 4 ini, khawatir kita mati su'ul khatimah. Jam berapa dah? Salah wasda.
sejam dah bicara apa? Taros bos. Sikit aja lagi. Ini sejam dah. Ada 4 perkara yang termasuk penyebab mati dalam keadaan suul khatimah. Yang pertama at-tahawwanu bis shalat, meremehkan sembahyang. Meremehkan sembahyang. Ada tak orang yang meremehkan sembahyang tuh? Ada. Rombongan yang ada sembahyangan lagi tak? Kenapa kau sembahyangnya menggenali luang murid? Kau pada sampai. Tada sampai. Ini banyak nang model wahene, nang iling aja lagi, ingat aja lagi. Itu meremehkan sembahyang, mati nanti pian, mati dalam keadaan suul khatimah. Nah, oleh sebab itulah, kenapa maka kita ini disuruh sembahyang? Di dalam salah satu kitab ada disebutkan, kita ini kenapa maka disuruh sembahyang subuh? Nikmat sentuhan. Dengan nikmat ini kita dapat membedakan mana yang halus dan mana yang kasar. Kan kita bisa nyentuh Pak. Ada yang nyentuh mana yang kasar, mana yang halus. Oleh karena itu, tanda syukurnya kita hendaklah mengerjakan salat subuh 2 rakaat. Nah, itu makanya kita ini kan kadang-kadang ada bisa merasa kasar, merasa bendanya halus, bendanya kasar, supaya kita tuh dapat mensyukurinya, termasuk mensyukur nikmat yang kasar, nikmat halus itu kita sembahyang subuh 2 rakaat. Yang kedua, nikmat penciuman. Ini kan nikmat penciuman nih. Bila hidung kita ini kada mencium lagi, bau durian kada cium, bau tiwadak kada mencium, bau minyak harum kada mencium. Ini karena corona nih. Musim corona tadi kayak gitu kan, penciuman kita kada yang berfungsi. Bau durian kada cium, bau macam-macam kada mencium. Nah, nikmat penciuman dengan nikmat ini kita dapat mencium bau daripada 4 arah. Kanan, kiri, depan, belakang. Ya kan? Kita dapat mencium kanan, kiri, depan, belakang. Oleh karena itu, sebagai tanda syukur kita, kita hendaklah mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, makanya tuh disuruh sembahyang zuhur 4 rakaat supaya dapat mencium daripada 4 arah, depan, belakang, kiri, kanan. Nah, yang ketiga, nikmat pendengaran lah. Nih, nikmat mendengar. Nah, bila kita nih nikmat mendengar itu kada ada lagi, itu ngalih kita. Orang bertakwa dari mana? Apanya yang disampaikan Ustaz tadi? Kita mendengarnya. Nikmat pendengaran, dengan nikmat ini kita dapat mendengar daripada 4 arah, yaitu kanan, kiri, depan, belakang. Oleh karena itu, tanda syukurnya kita disuruh sembahyang asar 4 rakaat. Makanya bila kata hendak sembahyang asar tulah kastuli tak. Tetapi hendak sembahyang asar. Ada suah sembahyang asar. Ini aja talingan bengang taros. Kenapa? Rupanya kada mensyukuri nikmat pendengaran. Nah, yang apa lagi? Yang apa? Nikmat penglihatan. Dengan nikmat kita dapat melihat sesuatu dari 3 arah. Kita dapat melihatnya dari 3 arah. Arah mana? Arah kanan. Kanan bisa melihat. Kiri, depan. Kita bisa melihat dari arah kanan, depan, kiri. Ke belakang melihat tak? Bukan ada berputar, bukan ada melihat tidak. Nah, oleh sebab itu, sebagai tanda syukurnya kita disuruh sembahyang
maghrib 3 rakaat. Itu Pak rahasianya. Maka di tubuh kita nih, maka kita tuh disuruh sembahyang, penciuman, pendengaran, penglihatan, supaya kita nih melihat jelas. Nah, disuruh kita sembahyang maghrib. Ini maghrib masih di kabul, maghrib masih di jembatan. Makanya orang beheri bila maghrib tuh nak masuk ke rumah. Kenapa? Karena jahidin kena maghrib tuh iblis keluaran. Yang mana iblisnya? Siapa yang keluar? Yang kelima, nikmat perasaan. Nikmat perasaan. Nang perasaan tuh beginian. Babinya tuh perasaan benar. Nya bukan akalnya, perasaannya yang keluar. Maka sedikit-sedikit kadang-kadang gugur kunyu mata. Sedikit-sedikit curiga lawan laki. Laki talambat bule. Tuhok de telepon, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kemana abahnya nih? Padahal abahnya mau unjul. Mau unjul. Maka pembinian ini kadang-kadang bila sudah bapak jangan buatnya bule. Udah laki mau unjul. Benernya ikannya. Nih jangan laki itu tuh sih kau. Hek ya. Unjul maka amjad 50.000 habis itu tuh sih kau. Wadahnya kayak itu bisa sarik lawan laki. Kadang-kadang laki itu kadang-kadang madehi bini. Ujian laki jangan kayak itu mau baik-baik. Nah, kalau lawan senakmu baik-baik, jangan kayak itu ada. Tapi juga aku udah salah. Ujian laki kada baik ditabur bang senakmu tuh. Bebuhanmu juga ada. Rupanya apa ada pasal. Pasal yang apa? Pasal baruhan marah. Berbeda pendapat nang saya kau hendak masak ampal putih, nang saya kau hendak ampal habang. Itu perasaan beginian toh. Pas kebetulan ampal putih yang dimasak, kebetulan ampal putihnya orang banyak kolesterol karena tapi makan. Belum menyambat dengan menonton ya aku badahkan kata dia. Jangan dimasak ampal habang dia banyak orang memakan. Dia ampal putih. Ujian saya kau masak duit. Aku ulang masak lagi. Marah kau. Rupanya dudi sekali bahul kadang-kadang datangkan lagi. Kadang-kadang datang. Kita ni paham membahawal tulang, berkumpulan adik-adik. Ini ada undasnya tuh Pak. Ada undasnya. Aku di sini ada tahu aku. Betujuh bajeng lah. Di mana misalnya di rumah angah madakan. Ketika di rumah angah madakan, nang julak dan itu kan salah julak yang kita deramaan 200.000 saudara, di julak. Nang ading 200.000, nang sudah berkumpulan 200.000. Julak, gua banyak darah sana. Sakuta. Nang bini julak ngeni kada melihat nikah ada pulang ada datang sekali pulang membawa asoy dengan 2 kilo asoy nang gula 2 kilo malah kurang baru tadi nang bini julak tadi nama ngaut nang ano 2 kilo nah jangan nang jadi oh kan sarai kemakadang itu kok sarai kemakadang ya tak ada sarai namanya kan nang bini julak ni tadi kada tahu mau maka dodonya membuat asoy nang 2 kilo tuh apa buat nyaman abah mau icok dia kada lagi manukar pelaut kita nyaman aja mengini kada membayar kada nah itu bisa bakalan lain dipadahi oleh nang laki jangan laki marah itu kan julak kita juga kada gitu orang tuh hati nama makhluk itu kebinian bisa kayak tak iya kada iya apalagi kada makanya buat supaya perasaan jangan pernah hendak tersakiti ya nikmat perasaan dengan nikmat ini kita dapat mengetahui 4 macam rasa dari 1
dicicipi, yaitu rasa panas, dingin, manis, dan kecut. Lidah kita ini lama-lama nikmatnya bukan main. Kalau sempat kita makan manis kada tahu, masin kada tahu, hambar kada tahu, getar hajat nyaman kada bah. Oleh sebab itu tanda syukur kita mengerjakan sembahyang Isya 4 rakaat. Inilah makanya malah kita disuruh sembahyang supaya kita dapat merasakan nikmat panca indera kita ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, istilah kata yang menyebabkan mati su'ul khatimah, meremehkan sembahyang, bahkan sampai pada sembahyang. Yang kedua, cukup sampai di sini. Sudah kodahkan tadi dah.